Soal tanggapan soal tadi disampaikan Bang Ganda nih Pak Karni. Kalau menurut saya memang em, selalu di era siapapun yang memimpin pasti ada banyak perspektif yang terbangun ya. Dan positioning ketika kita menyampaikan apa yang menjadi sudut pandang kita secara politik kekuasaan tentu itu juga sangat mempengaruhi. Dan bicara soal matahari kembar, ini kan memang sudah beberapa waktu ini kan cukup ramai dan semakin ramai karena direspon langsung oleh tokoh-tokoh yang memang diduga, bukan diduga, tokoh-tokoh yang memang terkait dengan isu matahari kembar. Pak Jokowi sudah menyampaikan soal matahari kembar tidak ada, hanya satu matahari. Pak Prabowo juga sampaikan, bahkan muncul lagi isu baru soal boneka yang disampaikan sore hari ini juga direspon langsung oleh Pak Jokowi bahwa tidak ada boneka dan tidak ada remote, bahwa memang ketika kita melewati proses demokratisasi melalui Pilpres yang lalu dan terlahirlah pemimpin baru pasca Pak Jokowi yaitu Pak Prabowo dan Gibran. Saya rasa itu proses yang memang harus kita hargai secara bersama-sama. Bahwa terus dibangun narasi-narasi terkait dengan soal matahari kembar, soal pengendalian kekuasaan masih ada di Solo, dengan indikasi-indikasi soal menteri masih banyak yang datang ke Solo, bahkan ada yang menyampaikan bahwa ini masih bos saya dan lain sebagainya. Dan itu ketika kita merasa bahwa itu sudah memenuhi indikator kuat, ini pemerintahan sekarang itu ada dualisme kepemimpinan atau matahari kembar lah bahasa simpelnya gitu. Saya rasa itu terlalu simpel juga kita melihat indikator-indikator yang memang sudah tampak di permukaan. Bahwa kita juga meyakini betul bahwa powerfulnya Pak Prabowo itu masih terjaga sampai saat ini. Nah seringkali juga kalau misalnya kita merasa ada matahari kembar, berarti kita juga meragukan kepemimpinan kuatnya Pak Prabowo. Karena saya sampai hari ini Pak Karni, saya tidak pernah meragukan kepemimpinan kuatnya Pak Prabowo dalam memimpin bangsa ini, sehingga siapapun termasuk Pak Jokowi, saya rasa tidak bisa mempengaruhi apa yang menjadi kebijakan-kebijakan Pak Prabowo. Nah terkait dengan hubungan baik Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, itu kan hubungan personal yang terbangun. Kalau menurut saya ketika kita juga membangun hubungan personal dengan siapapun, itu kan juga bisa terjadi juga yang tadinya juga berseberangan, menyatu, dan sekarang ini mereka menyatu dengan situasi kondisi politik yang di Pilpres yang lalu, yang akhirnya juga kita melihat bahwa Pak Prabowo merasa ketika ikut lagi bertarung yang keempat kali dalam kontestasi di 2024 lalu, bahwa dia merasa dukungan dari Pak Jokowi itu juga cukup menentukan ketika dia memiliki keyakinan untuk bisa memenangkan pertarungan dalam kontestasi atau tidak. Saya rasa dalam Pilpres 2024 lalu juga masih ada juga kegamangan ya dari Pak Prabowo yang sudah ikut berkali-kali kontestasi Pilpres. Apakah betul pertarungan ini adalah pertarungan terakhir dia, ataukah apakah betul memang pertarungan ini tidak perlu dia masuk gelanggang lagi dengan menghabiskan begitu banyak sumber daya, uang dan lain sebagainya. Dan ketika pada titik kesimpulan dia ingin mendapatkan dukungan dari Pak Jokowi ketika ikut kontestasi 2024 dan itu diberikan dengan konsekuensinya bahwa hubungan baik Pak Jokowi dengan Teguh Umar, dengan teman-teman PDIP dan segala macam akhirnya juga rusak dengan situasi politik yang kemarin, dan itu bagian dari konsekuensi politik. Dan kita juga menghargai hubungan bestinya Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini, tapi bahwa memang Pak Jokowi juga sadar diri, saya rasa sadar diri bahwa dia tidak punya lagi kekuatan, tidak punya lagi power ketika dia sudah selesai masanya sebagai presiden, ya sudah memang kekuatan sekarang ada di Pak Prabowo. Nah saya melihat bahwa ini juga ada irisannya, karena kebetulan memang wakil presidennya anaknya Jokowi. Mungkin kalau bukan anaknya Jokowi, ini juga tidak terus-menerus dibangun narasi bahwa memang ada pengaruh Jokowi di situ. Nah, bicara soal anaknya Jokowi, Gibran, pasti bicara soal bagaimana melihat ke depan 2029.
bagaimana melihat potensi apakah Gibran itu punya peluang untuk mengisi kepemimpinan nasional ke depan di 2029 sebagai presiden. Nah itu kan juga menjadi kekhawatiran banyak pihak yang sampai saat ini tentu banyak hal yang dinarasikan termasuk juga soal matahari kembar supaya tidak ada juga pengaruh-pengaruh dari Pak Jokowi itu bisa membangun kekuatan-kekuatan yang bisa membuka jalan anaknya sampai pada 2029. Nah saya pikir ini irisan-irisan yang akhirnya juga terstimulus ya pandangan orang bahwa ternyata betul juga ini dikendalikan karena kalau kita lihat-lihat ya mungkin kalau dianggap bahwa banyak juga menteri-menteri Pak Jokowi yang sekarang dipakai oleh Pak Prabowo itu kan juga bukan berarti juga titipan Pak Jokowi. Karena biar bagaimanapun faktanya Pak Prabowo itu kan menterinya Pak Jokowi 5 tahun. Dia mengenal baik bagaimana dia bergaul dalam kabinet dan sebagainya. Dan ketika dia pakai lagi dalam kabinet yang dia pimpin, saya rasa sah-sah saja. Dan kalaupun misalnya ada masukan dan lain sebagainya, itu juga sah-sah saja sebagai mantan presiden yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo. Bukan hanya Pak Jokowi yang dimintakan saran, beliau juga datang ke Pak SBY, datang ke Bu Mega, ya saya rasa sah-sah saja itu. Dalam arti bahwa ketika orang bicara soal matahari kembar, komponen penguatnya menurut saya belum sampai pada itu. Karena memang kita masih melihat dalam indikator-indikator yang belum terlalu kuat. Saya rasa itu Pak Karni.